Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Atalanta pada pekan ke-6 Serie A 2021-2022 Sabtu malam nanti. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza San Siro ini dijadwalkan kick-off pukul 23 waktu Indonesia Barat. Inter dan Atalanta sama-sama selalu menang dalam dua laga terakhirnya. Inter menumbangkan Bologna 6-1 dan Fiorentina 3-1. Sedangkan Atalanta menaklukkan Salernitana 1-0 dan Sassuolo 2-1. Inter belum terkalahkan di Serie A musim ini, sementara Atalanta sudah kalah 1 kali. Tim asuhan Gasperini ini takluk 1-2 dari Fiorentina, lawan yang dipukul Inter tengah pekan kemarin. Dalam laga kandangnya melawan Atalanta di Serie A musim lalu, Inter menang tipis 1-0. Gol tunggal Inter dicetak oleh Milan Skriniar di menit 54. Dan Inter tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya melawan Atalanta di Serie A, yakni menang 2 kali dan 3 kali seri. Inter wajib mengamankan 3 poin penuh untuk kembali merebut posisi puncak dari Napoli yang tampil tanpa celah hingga pekan ke-5 ini. Menjadi tim tersubur Liga Italia hingga pekan ke-5 ini dengan catatan 18 gol, Inter diprediksi bakal membuat lini belakang Atalanta kocar-kacir. Di pertandingan ini pelatih Simone Inzaghi diprediksi hanya melakukan 1 perubahan di starting 11. Satu-satunya perubahan yang dimaksud adalah di posisi bek sayap kanan, yang kemungkinan Denzel Dumfries melakukan starter keduanya bersama Inter setelah tampil sangat mengesankan di debut starternya dalam kemenangan 6-1 Nerazzurri atas Bologna. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Dumfries bakal menjadi starter di laga pekan ke-6 Serie A melawan Atalanta, menggantikan Matteo Darmian yang sebelumnya tampil sejak menit awal di laga kontra Fiorentina pada tengah pekan kemarin. Namun beberapa laporan lainnya meyakini bahwa Simone Inzaghi tetap mempertahankan komposisi pemain yang sama seperti saat melawan La Viola. Merotasi pemain secara signifikan ketika melawan tim kuat seperti Atalanta sesungguhnya bukan hal mudah untuk diterapkan. Oleh karena itu, ex-bos Lazio itu jelas tidak akan membuat keputusan keliru dengan terlalu banyak melakukan perubahan, meskipun jadwal laga Nerazzurri melawan Atalanta yang berdekatan dengan laga melawan Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champions. Dari Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter harus ekstra bekerja keras untuk tetap finish sebagai Scudetto musim ini, dan 2 tim yang terlihat benar-benar bisa finish di depan Nerazzurri musim ini adalah Napoli dan rival sekota AC Milan. Napoli yang dinahkodai oleh mantan bos Inter Luciano Spalletti kini telah memenangkan semua 5 pertandingan pertama mereka dan merupakan satu-satunya tim yang mencapai itu. AC Milan telah kehilangan 2 poin sama seperti Inter. Kelemahan Inter adalah tidak satupun dari 3 bek tengah mereka yang mempunyai kecepatan saat tim bermain terlalu tinggi seperti yang sering dilakukan Inter. Ini mengakibatkan Nerazzurri sangat rentan terhadap serangan balik. Masalah lainnya adalah inkonsistensi dari Hakan Çalhanoğlu yang mengakibatkan Inter bisa kesulitan untuk menciptakan gol. Namun masalah-masalah ini dapat diimbangi dengan skuad Inter memiliki kebugaran yang lebih baik dari tim lain di Serie A dan kelebihan memanfaatkan bola mati di mana Inter sangat kuat. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter dan AC Milan bisa bermain di stadion baru paling cepat pada tahun 2025 jika semua berjalan sesuai rencana. Sejak 2 tahun lalu, desain untuk proyek stadion baru dipresentasikan oleh 2 firma arsitektur, yakni Populous dan Sportium. Karena fakta bahwa Inter dan AC Milan bukan pemilik tunggal New San Siro ini,
sehingga ada lebih banyak prosedur politik dan birokrasi yang harus mereka patuhi sebelum memulai pekerjaan fisik stadion baru tersebut. Namun pengembang optimis pada akhir tahun 2022 mendatang mereka dapat secara resmi memulai pekerjaan untuk membangun stadion baru dan kompleks hiburan untuk para fans kedua tim, yang diharapkan akan menghasilkan lebih banyak pemasukan di hari pertandingan, dan itu berarti bahwa stadion baru bisa diresmikan pada tahun 2025. Meski selalu menjadi rival di lapangan, baik Inter maupun Milan berharap hanya satu stadion di kota Milano, dan mengingat San Siro saat ini dianggap sudah terlalu tua, sehingga mereka memerlukan stadion yang lebih modern. Dana investasi publik PIF Arab Saudi diyakini lebih berpeluang membeli Inter ketimbang para investor dari Amerika Serikat. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tutomer1web.com bahwa isu penjualan Nerazzurri oleh Suning kembali ramai dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan milik Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman itu saat ini menjadi kandidat terkuat menjadi pemilik baru Inter, karena mereka berani menggelontorkan dana lebih besar untuk mengakuisisi Nerazzurri. Jika semuanya berjalan lancar, ada kemungkinan PIF bisa menjadi pemilik baru klub pada akhir tahun ini. Tapi tetap masih ada peluang bagi para perusahaan dari Amerika, seperti Oak Tree yang juga tertarik untuk mengambil alih saham mayoritas klub. Gelandang Inter Stefano Sensi kemungkinan besar pulih dari cedera jelang pertandingan Nerazzurri melawan Lazio setelah jeda internasional berikutnya di bulan Oktober. Sebelumnya Sensi mengalami cedera lutut untuk pertandingan melawan Sampdoria di Giornata ketiga Serie A Minggu 12 September 2021. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tuttosport bahwa pemain Italia itu belum bisa kembali beraksi untuk pertandingan melawan Atalanta, Shakhtar Donetsk dan Sassuolo yang dimainkan sebelum jeda internasional. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini tidak akan memanggil Stefano Sensi untuk pertandingan internasional, sehingga mantan pemain Sassuolo itu dapat fokus untuk mencapai puncak kebugarannya, sehingga dapat tersedia di pertandingan Inter melawan Lazio pada tanggal 16 Oktober mendatang. Simone Inzaghi tentunya akan sangat senang dengan kembalinya Sensi ke lapangan, mengingat para pemain dari Amerika Selatan bakal terlambat kembali ke Italia karena partisipasi mereka dalam tugas internasional. Simone Inzaghi bisa tanpa diperkuat 5 pemain untuk pertandingan melawan Lazio.